Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Dan acara ini juga dapat disimak di Singapura, di Johor, di Batam melalui Sela FM, kemudian juga di Banyuwangi, kemudian di Bondowoso, Magelang, juga di Sukabumi dan Semarang, dan juga kota-kota lainnya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik, kita akan membahas masalah dampak hubungan perbuatan manusia dengan efeknya terhadap alam dan sesama. Itu tema yang akan kita sodorkan pada pagi hari ini. Alhamdulillah Ustaz Husein sudah hadir di sini. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam. Dan Aldi Saputra. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sudah baca Al-Fatihah, Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Dampak hubungan perbuatan manusia dengan efeknya terhadap alam dan sesama. Kepada Ustaz Isa Al-Kaf, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Husein, Om Krisna, ikhwan akhwat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada Ondi kameramen dan Anis Mualim di meja operator. Hari ini ikhwan akhwat kita berada di penghujung tahun 2022. Tahun depan ikhwan akhwat digadang-gadang, dikabarkan, diperingatkan kita akan menghadapi resesi ekonomi di tahun depan, di mana kita beresiko kekurangan pangan, Ustaz. Kekurangan pangan ini penyebabnya juga banyak, ada kekurangan stok dan barangkali ada hama, terus ada dan lain sebagainya Ustaz. Kalau kita mempelajari Ustaz daripada konsep di dalam Islam Ustaz, adakah dampak daripada perilaku kita, daripada interaksi kita dengan ketakwaan kita, keimanan kita yang berdampak terhadap alam sekitar? Karena kalau kita melihat surat Yusuf, bagaimana seorang Nabi Yusuf itu bisa mencegah bukan hanya resesi ya, paceklik ekonomi pada saat itu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasia yang dimiliki Nabi Yusuf sehingga dia punya kecerdasan yang begitu luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negerinya dari paceklik yang begitu hebat. Wallahu alam, barangkali tanpa berpanjang kata, ikhwan akhwat, mari sama-sama kita mendengarkan penjabaran yang disampaikan oleh Ustaz Husein bin Hamid Alatas. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Allahumma ati sayyidana wa nabiyyana Muhammadan al-wasilata wal fadilata
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Amma ba'du, ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Itu pula segenap kaum muslimin dan muslimat. Ustaz Isa bin Ahmad Taufik Al-Kaf, Ustaz Muhammad Krisna Ondi, Anis, seluruh kerabat kerja di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri kita Indonesia merupakan karunia Allah yang tak terhingga bagi penduduknya. Tanah yang subur, hujan yang turun hampir dikatakan sepanjang waktu. Sungai-sungai yang mengalir, pegunungan-pegunungan yang begitu banyak di negeri kita. Demikian pula pantai yang terpanjang di dunia. Pantai kita merupakan pantai yang terpanjang dengan kekayaan laut yang tak terhingga. Demikian pula kepulauannya, ada yang besar, ada yang kecil, membentang dalam arena yang begitu luas. Seharusnya dengan keadaan negeri kita seperti ini, rakyat hidup dalam keadaan sejahtera. Tapi sayang, sungguh sayang, karena penduduk negeri kita sebahagian besar lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para pemimpin juga yang tidak bertakwa, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada hari akhir di mana mereka akan diminta pertanggungjawaban mereka, membuat akhirnya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diangkat dari negeri kita ini. Sebagian orang beranggapan bahwasannya perbuatan mereka tidak berpengaruh terhadap alam, tidak berpengaruh terhadap turun dan naiknya rahmat Allah, demikian pula keberkahannya. Padahal Allah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan alam semesta termasuk negeri kita dan penduduknya, menekankan dalam kitabnya bahwa keberkahan turun dengan keimanan dan ketakwaan, sedangkan keberkahan akan pergi dengan keingkaran dan kemaksiatan. Bahkan bukan hanya pergi, bisa digantikan dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathala qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bagi kita satu perumpamaan untuk kita renungkan dan kita ambil pelajaran daripadanya, hingga kita mampu keluar dari kemelut yang kita hadapi, ya, menuju kehidupan yang betul-betul damai, sejahtera, penuh keharmonian. Harmoni bukan hanya bersama sesama manusia di sekitar kita, tapi harmoni juga bersama seluruh alam raya dan isinya. Allah memberikan satu perumpamaan. Qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Tentang satu negeri yang tadinya aman, damai, sentosa. Ya'tiha rizquha min kulli makan. Rizkinya mengalir dari berbagai macam penjuru. Lalu apa yang terjadi? Fakafarat bi an'amillah. Ternyata penduduk negerinya ingkar terhadap nikmat Allah, menyalahgunakan nikmat yang Allah berikan untuk melakukan kerusakan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, beriforia, bersukaria, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mereka beranggapan bahwa perbuatan ini tidak menimbulkan efek dan dampak negatif di alam raya dan sekitarnya. Maka terjadilah perubahan dalam kehidupan penduduk negeri tersebut yang tadinya aman, sentosa, ya'tiha rizquha min kulli makan. Rezekinya datang dari berbagai macam penjuru dan arah. Fakafarat bi an'umillah, penduduk negeri tersebut ingkar terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah membuat mereka mencicipi akibat dari perbuatan mereka. Akibat dari perbuatan mereka yang datang sebagai hukuman libasal ju'i wal khauf. Akhirnya mereka menggunakan atau memakai pakaian kelaparan. Wal khauf, dan hidup dalam ketakutan. Begitu kelaparan merajalela, mulai kejahatan dan kriminalitas juga akan meningkat. Orang tidak merasa aman terhadap dirinya. Orang akan menutupi kebutuhan mereka dengan cara apapun. Akhirnya orang-orang yang tadinya hidup aman, mereka hidup dalam kegelisahan disebabkan karena meningkatnya kriminalitas. Aparat hukum tidak lagi mampu untuk mengendalikan situasi keadaan. Karena resesi yang melanda secara apa? Secara luas. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf. Allah membuat mereka menggunakan dan memakai pakaian kelaparan dan ketakutan. Apa sebabnya ya Allah? Bima kanu yasnaun, disebabkan ulah perbuatan dan kerajinan tangan mereka. Allah gunakan di sini yasnaun, bukan ya'malun. Karena kalau amal sifatnya umum, kalau sina itu kerajinan. Seorang penjahit juga dikatakan apa? Sone. Soalnya. Nah, pakaian kelaparan dan kehausan itu serta ketakutan yang mereka pakai dijahit oleh tangan mereka sendiri. Artinya ulah perbuatan mereka, bukan karena Allah berbuat zalim, tapi karena mereka merajut, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ingkar terhadap nikmat Allah, maka akibatnya mereka merajut dan menjahit pakaian ketakutan dan kelaparan yang mereka pakaikan. Ini semua merupakan akibat dari perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, patut menjadi pelajaran buat kita. Sekarang negeri kita yang berada dalam keadaan resesi. Seharusnya kita bertanya kepada diri kita, para pejabat, para wakil rakyat, apa yang selama ini mereka lakukan hingga menjerumuskan negara dalam kondisi seperti ini. Apa yang mereka lakukan pasti akan menimbulkan akibat yang amat mengerikan kalau mereka tidak segera kembali bertaubat pada Allah, memperbaiki diri mereka, maka sedikit demi sedikit azab dan murka Allah akan turun. Pada saat itu, wal'iyadzubillah, walaupun kita meratap, menangis, berdoa, azab tidak akan naik kecuali kalau kita bersama-sama serentak bertaubat memperbaiki diri kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am berfirman, "Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd." Allah Maha Kuasa untuk mengirimkan azab dari atas kalian atau dari bawah kalian. Aw yalbisakum syi'a, atau Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian tapi bukan dalam keadaan rukun dan bersatu. Sebahagian kalian akan merasakan keganasan sebahagian yang lain. Di mana satu bangsa, satu negara, satu tanah air berkumpul bersama-sama yang seharusnya mereka dapat hidup dalam suasana yang baik, mulia dengan kerjasama mereka, ternyata yang terjadi wal'iyadzubillah fitnah yang membuat sebahagian mereka mengganas terhadap sebahagian yang lain. Contohnya yang terjadi di Suriah, yang terjadi di Irak, yang terjadi di Yaman saat ini. Allah Subhanahu wa taala
tidak akan berbuat kezaliman pada hamba-hambanya. Masa yang kuat berbuat kezaliman terhadap makhluk yang lemah. Tapi makhluk yang lupa kepada Allah, akhirnya syaitan masuk di tengah-tengah mereka, mengadu domba mereka hingga sebahagian merasakan keganasan sebahagian yang lain. Kalau kita renungkan bersama-sama, pertarungan peperangan di antara umat Islam dan orang di luar Islam jauh lebih sedikit dibandingkan pertarungan pertumpahan darah di antara sesama kaum muslimin. Kenapa semua ini terjadi? Karena ingkar kepada Allah, meninggalkan petunjuknya. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka, dibutakan oleh kefanatikan mereka. Ini merupakan buah-buah kejahatan manusia. Jadi dari ayat 112 surah An-Nahl tadi, Allah mengingatkan kita terjadinya kelaparan, ketakutan, kegelisahan di tengah-tengah masyarakat adalah akibat karena penduduk negeri tersebut ingkar pada Allah. Di Indonesia kita saksikan syirik dan klinik kembali merajalela. Seperti yang terjadi di Sulawesi ketika banjir bandang datang. Kalau dulu mereka berdoa pada Allah, sekarang mereka mempersembahkan sesajen. Demikian pula gempa bumi di Palu yang amat dahsyat. Hingga membuat bukan hanya bumi terbelah, tapi apa? Tanah bergeser dan pindah. Yang tadinya satu perusahaan, ya, perusahaan berubah menjadi perkebunan kelapa. Bumi-bumi ya, yang menelan rumah-rumah yang mereka diami. Kemudian hotel juga yang runtuh dengan membinasakan orang-orang yang terdapat di dalamnya, di antaranya orang yang sedang berbuat maksiat. Ini kejadian Palu disebabkan karena Kementerian Wisata kita ingin menghidupkan budaya ya, penduduk Palu ya, yang dulu tenggelam dalam kesyirikan kejahiliahan dengan alasan untuk tujuan wisata, mereka ingin menghidupkan budaya-budaya mereka. Akhirnya mereka mempersembahkan sesuatu ke lautan. Besok harinya datang azab dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian tsunami Aceh juga tidak lepas. Wilayah yang tadi dikenal dengan Serambi Mekah. Tengku-tengku ulama-ulama yang begitu taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dirusak, terjadi kerusakan di tengah-tengah mereka, bahkan kemaksiatan merajalela. Mereka tidak menghormati nilai-nilai keimanan dan keislaman pada Allah. Datang azab yang meluluhlantakkan Aceh. Hanya dalam beberapa menit saja menelan korban yang begitu dahsyat. Tidak kurang dari 200.000 orang yang binasa. Kejadian Jogja juga. Kejadian Cianjur. Jangan kita salahkan Allah. Atau kita mengatakan bahwa ini merupakan alam. Alam bukan makhluk yang apa? Yang bekerja dengan sendirinya, tapi makhluk yang berada di bawah kendali Allah karena Allah penciptanya. Tubuh kita ini kalau sakit jangan kita memfitnah apa? Memfitnah, mengkambing hitamkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya penyakit karena ulah perbuatan kita. Hingga Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kebaikan yang kamu terima dari Allah. Karena semua yang datang dari Allah kebaikan. Tapi keburukan yang menimpa kamu itu adalah buah dari ulah perbuatan kamu. Nah sekarang kita bisa mengambil contoh dari kejadian yang terjadi pada Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Seperti tadi yang disampaikan oleh saudara Isa. Yusuf seorang anak yang soleh, yang baik. Bahkan dia telah bermimpi dengan mimpi yang membawa kabar gembira buat dirinya, yang menunjukkan kemuliaannya di atas saudara-saudaranya. Ketika sang ayah mendengarkan mimpi tersebut, si ayah mengatakan, jangan kamu ceritakan pada saudara-saudara kamu. Karena syaitan tidak akan berdiam. Pasti akan mengobarkan kebencian di hati mereka terhadap kamu yang diberikan keutamaan oleh Allah. Tapi rupanya mereka mengetahui hal ini. Muncul kebencian, kedengkian. Mereka beranggapan bahwa mereka yang bekerja, sedangkan Yusuf anak kecil, kenapa lebih diutamakan dari mereka? Mereka lupa. Dulu waktu mereka kecil kanak-kanak juga sang ayah memperlakukannya sama dengan perlakuannya terhadap Yusuf. Masa sudah dewasa mereka iri pada adik mereka? Tapi inilah merupakan
penyakit yang selalu ditebarkan oleh syaitan bahkan pada putra-putra kakek dan nenek kita Adam. Bagaimana dua saudara hanya disebabkan karena kedengkian, yang satu membunuh saudaranya, dibuat mata mereka gelap. Akhirnya mereka melakukan satu rencana untuk menyingkirkan Yusuf dari orang tua mereka. Tadinya sebagian mengusulkan untuk membunuh Yusuf. Setelah itu mereka bertaubat. Alhamdulillah tidak terjadi. Kalau terjadi, mereka yang akan dirugikan. Akhirnya mereka merencanakan untuk menempatkan Yusuf dalam sumur agar nanti kafilah bila berlalu, waktu mengulurkan ember mereka untuk mengambil air, Yusuf bisa diselamatkan oleh mereka dan dibawa jauh dari mereka. Akhirnya datang kafilah yang mengambil air, menemukan Yusuf, mereka jadikan sebagai barang dagangan yang mereka bawa ke Mesir. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat kebijaksanaannya mengantarkan Yusuf ke Mesir. Allah gerakkan hati pemuka Mesir untuk membelinya. Bukan hanya dibeli, dianggap sebagai budak, tapi dianggap sebagai anak yang dirawat dan diasuh. Istrinya pun hatinya jatuh cinta pada anak tersebut yang masih kanak-kanak kan. Tapi ternyata syaitan tidak berpangku tangan. Begitu Yusuf dewasa, dengan ketampanan dan kegagahannya, wanita ini tergoda pada Yusuf. Sampai pada akhirnya dia melakukan satu rencana untuk melakukan perbuatan khianat ketika suaminya sedang pergi. Ketika dia menutup semua pintu dan jendela, dia berkata kepada Yusuf, qalat haytak. Artinya, saya siap, silahkan kamu lakukan apa yang kamu ingin lakukan terhadap saya. Dia mengajak dirinya untuk berbuat dosa. Yusuf tidak seperti yang diceritakan dalam kisah dongeng bahwa dia hampir melakukan hubungan yang haram tersebut. Begitu dia menyaksikan si wanita ini berencana untuk mengajak dirinya berbuat selingkuh, dia mengatakan, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Kata-kata yang indah keluar dari seorang pemuda yang segar, gagah, bergairah. Ternyata keluar kata-kata yang menunjukkan ketakwaannya pada Allah. Dia tidak mengatakan a'udzubillah karena kata-kata terlalu panjang. Tapi kalau ma'adallah langsung, aku berlindung kepada Allah. Dia ingatkan suaminya, innahu rabbi. Suami kamu itu tuanku yang merawat aku, yang penuh kasih sayang. Ahsana mathwaya. Masa saya akan mengkhianati dirinya? Dia berlari menuju ke arah pintu, si wanita mengejar dari belakang. Kita si wanita ini sudah kehilangan malunya, kehormatannya, dikuasai nafsu. Dia menarik pakaian Yusuf dari belakang. Begitu dia tarik pakaian Yusuf sobek, pintu terbuka. Tuannya masuk. Si wanita yang nafsunya tidak tercapai, mulai muncul kebencian. Bukan dia mengakui dosa dan memohon ampun pada Allah, tapi dia mengatakan ma jaza'u man arada bi ahlika su'a. Apa hukumannya bagi orang yang ingin atau bermaksud buruk terhadap keluargamu? Illa an yusjana au adzabun alim. Maka salah satu dua, di penjara atau siksa yang pedih. Bagaimana wanita ini yang nafsunya tidak tercapai, muncul kebencian, menganjurkan suaminya untuk memenjarakan Yusuf atau menjalani siksa yang pedih. Tapi Allah bersihkan Yusuf yang berlindung kepadanya dari fitnah wanita yang keji ini. Tampil salah seorang dari keluarga Zulaiha. Wa syahida syahidu min ahliha. Kata Zulaiha ini dengan nama yang umum. Walaupun sebetulnya kita nggak tahu nama sebenarnya siapa. Datang salah satu orang dari keluarga wanita ini yang berkhianat. Dia mengatakan kalau yang sobek bahagian depan, ini menunjukkan Yusuf yang bermaksud buruk. Si wanita menyelamatkan dirinya. Tapi kalau bahagian belakang pakaian Yusuf yang sobek menunjukkan si wanita yang mengejar dari belakang. Gak mungkin Yusuf akan menggauli ini perempuan, sedangkan yang sobek pakaian belakangnya. Betul nggak Ustaz yang ngomong begitu tuh anak bayi? Kemudian dia berbicara. Kalau anak bayi kan gak mungkin jadi saksi kan. Tapi wa syahida syahidu min ahliha. Dari keluarganya tampil satu orang sebagai saksi ya, untuk menuntaskan masalah ini. Ternyata yang tampil sebagai saksi seorang yang bijak.
Begitu terbongkar bahwa ternyata Zulaiha atau si wanita ini yang bermaksud buruk, seharusnya suaminya kan memisahkan di perempuan dari Yusuf. Ternyata suaminya tidak memahami bahwa ini wanita sedang terbakar oleh nafsu dan rencana buruk. Ketika dia mengatakan Yusuf wa'arid an hadza wastaghfiri li dzambiki. Kamu lupakan masalah ini, jangan kamu sebut-sebut. Si istri diperintahkan untuk beristighfar. Ini perempuan lagi kesyatanan. Seharusnya dipisahkan kan? Ternyata tidak dipisahkan. Akhirnya si perempuan, ya, beritanya terbongkar menjadi buah bibir di antara teman-teman sejawatnya. Bahkan di tengah masyarakat. Ini perempuan bukan mengakui kesalahannya, malah membela dirinya. Dia undang teman-teman wanitanya, katakanlah teman arisannya. Diundang makan masing-masing, selesai makan diberikan pisau dan buah. Lalu dia perintahkan Yusuf untuk keluar di tengah-tengah mereka secara mendadak. Begitu mereka melihat Yusuf, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim. Waktu mereka lihat Yusuf terpesona, tanpa mereka sadari mereka iris jari mereka. Lalu mereka betul-betul takjub dengan luar biasa sambil berkata, mustahil ini bukan manusia, ini malaikat yang turun dari langit. Padahal mereka tahu ini manusia. Nah, wanita ini langsung mengatakan apa? Kalian baru lihat sekali sudah seperti ini. Lalu kalian salahkan saya karena tergoda pada pria yang tampan seperti ini. Ketika dia mau bela dirinya dengan mengatakan apa? Bahwa iman saya lebih kuat. Saya setiap hari kumpul bersama dia. Kalian baru sekali sudah memotong jari kalian. Akhirnya tadinya hanya Zulaiha saja yang berkehendak terhadap Yusuf. Sekarang yang lain ikut. Jadi bukan hanya satu orang. Yang lain juga bersepakat. Lalu mereka mengancam Yusuf. Kalau kamu tidak mau, kami akan bersaksi beramai-ramai. Bahwa kamu berniat buruk terhadap kami. Yusuf berdoa, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya. Ya Allah, ya Tuhanku, penjara bagiku lebih aku sukai daripada meladeni menuruti kemauan mereka. Wa illa tasrif addi asbu ilaihinna wa aku minal jahil. Kalau engkau tidak palingkan aku, ya Allah, aku takut nanti tergoda, terbayang-bayang, akhirnya terjerumus dalam perbuatan orang-orang yang bodoh. Allah selamatkan, masukkan dia dalam penjara bukan karena dia berdosa, untuk menyelamatkan Yusuf dari tipu daya perempuan-perempuan tersebut. Akhirnya tinggal dalam penjara beberapa tahun sampai ada kasus 2 orang yang masuk penjara. Bertanya kepada Yusuf mengenai takwil mimpi mereka. Yusuf menjawab dengan benar. Lalu Yusuf berkata pada salah satunya, sampaikan apa yang saya alami kepada rajamu. Tapi ternyata si raja juga, si orang ini lupa setelah selamat. Akhirnya si raja bermimpi. Menyaksikan 7 ekor lembu yang kurus dimakan, 7 ekor lembu yang gemuk dimakan 7 ekor lembu yang kurus. Dan dia menyaksikan juga apa? 7 tangkai yang apa? Yang dalam keadaan subur, ya, buahnya juga penuh dengan 7 tangkai yang kering. Yang satu hijau, ya, indah penuh dengan buah, yang satu dalam keadaan apa? Kering. Maka sang raja bergelisah menyaksikan mimpi ini, bertanya kepada para hulu barangnya, tak ada satupun yang menjawab. Mereka bilang ini hanya bunga-bunga mimpi aja. Tahu-tahu yang selamat, yang mendapatkan takwil dari Yusuf, mengatakan saya akan membawa seseorang yang menjelaskan maksud dari mimpi tersebut. Kirimkan saya ke penjara, saya akan bicara kepada seseorang. Dia masuk ke penjara, bertanya pada Yusuf mengenai takwil mimpi tersebut. Yusuf mengatakan, kalian akan mengalami masa paceklik selama 7 tahun. Maka hendaklah sebelum kedatangan masa tersebut, kalian mempersiapkan diri kalian, bercocok tanam, ya, untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. Yang kalian makan, tapi selebihnya biarkan, ya, pada tangkainya dalam keadaan tertutup, ya.
Setelah itu akan datang 7 tahun kemudian, masa-masa paceklik, dan kalian hanya akan makan dari hasil yang kalian tanam sebelumnya. Raja begitu mendengarkan takwil mimpi tersebut, langsung dia mengatakan, keluarkan Yusuf menghadap ke hadapan saya. Waktu mereka datang untuk mengeluarkan Yusuf, Yusuf mengatakan, tidak. Buka dulu kasus ini, supaya orang tahu saya keluar dalam keadaan bersih, bukan karena koneksi raja. Akhirnya dipanggil Zulaiha dan teman-teman wanitanya. Waktu mereka ditanya, mereka semua mengaku bahwa mereka yang menggoda Yusuf. Bukan Yusuf yang menggoda mereka, sedangkan Yusuf tetap menjaga dirinya. Wa innahu laminas shadiqin. Ana rawat. Burhan itu apa? Burhan itu membukti. Artinya Yusuf, kalau bukan karena dia mengetahui bahwa ini merupakan hal yang dilarang dalam agama, dia sebagai seorang laki-laki apa? Sebagai seorang laki-laki mempunyai gairah kan? Tapi dia tahu bahwa ini merupakan hal yang dilarang dalam agama, karena burhan itu argumentasi, bukti. Jadi Yusuf sebagai seorang hamba Allah yang mendengarkan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia langsung berpaling mengetahui bahwa ini bukan menu yang halal. Dengan burhan dari Allah. Orang beranggapan malaikat tarik Nabi Yusuf. Kalau malaikat menarik Nabi Yusuf, berarti Nabi Yusuf nggak punya keutamaan dong. Iya. Bahwa tahu ini bukan perbuatan yang benar. Begitu si perempuan mengaku, al-ana hassasal haqqu ana rawattuhu an nafsi fasta'sam wa innahu laminas shadiqin. Wa innahu laminas shadiqin. Saya dulu yang menggoda dia. Tapi ternyata dia bertahan, ya, dan dia seorang yang benar-benar jujur. Lalu sebagai ulasan, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Artinya apa? Saya minta kasus dibuka biar suaminya tahu bahwa saya nggak pernah mengkhianati dia pada saat dia dalam keadaan ghaib. Pada saat dia pergi, saya nggak pernah sama sekali berkhianat terhadap istri. Karena dia merasa, ini orang, bapak ini yang merawat dia, membesarkan dia, masa dia khianati? Tapi akibat kesaksian sekian banyak orang, lama-kelamaan orang bisa apa? Jadi, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Biar dia tahu bahwa saya nggak pernah mengkhianati dia. Ini bukan ucapan Zulaiha, tapi ucapan Yusuf. Nah, kelanjutannya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Bukan saya mensucikan diri saya, karena nafsu ini luar biasa mengajak orang berbuat yang buruk, tapi dengan rahmat Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah peristiwa ini, raja membuktikan kebersihan Yusuf, diangkat menjadi orang yang terdekat dengan dirinya, ditempatkan di tempat yang mulia, bahkan ditempatkan sebagai menteri perbekalan, menteri logistik lah, menyangkut juga pertanian. Mulai saat itu dia langsung menggarap pertanian selama 7 tahun berturut-turut, dikeluarkan sebagian untuk kebutuhan pangan. 7 tahun kemudian terbukti yang dikatakan Yusuf. Datang masa paceklik, ketika kota-kota yang lain menderita, Mesir dalam keadaan sejahtera. Yusuf mendapatkan kemuliaan dari Allah karena apa? Karena iman dan takwanya dan kesabarannya. Jadi kalau kita hidup sempit susah, jangan salahkan Allah atau takdirnya. Koreksi apa yang kita lakukan, termasuk saya. Kalau saya sempit, saya susah, saya tahu betul-betul bukan karena Allah berbuat aneh. Kita yang salah, wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi. Akhirnya dari tempat yang jauh di Kanaan, saudara-saudaranya datang ke Mesir. Karena situasi susah dan sulit, meluas kemana-mana, dampaknya sampai ke tempat kediaman keluarga Yusuf. Mereka datang ke Mesir memohon untuk mendapatkan sebahagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka dengan membawa dagangan yang tidak berarti. Yusuf sambut mereka, Yusuf mengenali mereka, mereka tidak mengenali Yusuf. Dulu mereka menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur, sekarang Yusuf berada di atas. Lalu begitu mereka akan pulang, Yusuf mengembalikan barang-barang mereka dan mengatakan, kalau kalian ingin mendapatkan bantuan kembali, bawa saudara kalian yang lain. Beda negara saja.
Mesir dan Kanaan. Beda dong. Allah kasih subhanallah. Saudara-saudara Yusuf datang kepada ayahnya mengatakan bahwa kami tidak akan mendapatkan lagi apa yang kami inginkan kecuali kalau kami membawa saudara kami. Sang ayah keberatan karena mereka dulu pernah mengabaikan Yusuf. Akhirnya karena didesak, ayahnya mengatakan, saya akan titipkan pada kalian dengan syarat kalian bersumpah dengan nama Allah untuk betul-betul menjaga dirinya. Akhirnya pada keberangkatan berikutnya mereka berangkat membawa saudara mereka yang bernama Bunyamin. Di sana mereka bertemu Yusuf. Lalu Yusuf mengatakan, saya saudara kamu, kamu jangan takut. Lalu dia melakukan satu rencana bagaimana untuk menahan saudara Yusuf ya, agar tidak kembali bersama mereka. Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran, tidak panjang lebar menceritakan hal tersebut, sampai pada akhirnya ketika mereka kembali ke negeri mereka menceritakan bahwasannya saudara mereka melakukan pencurian katanya. Kemudian ditangkap, sang ayah tidak percaya. Sang ayah tidak percaya, tapi diserahkan urusannya kepada Allah. Karena banyaknya Yakub menangis sampai akhirnya matanya tidak mampu melihat. Jadi saudara-saudara Yusuf ini betul-betul membuat ayahnya menderita, menangis setiap kali mengingat Yusuf. Sekarang saudaranya yang paling kecil pun menghilang. Akhirnya pada keberangkatan yang ketiga, mereka berjumpa dengan Yusuf. Yusuf mengingatkan mereka, apa kalian ingat yang kalian perbuat pada Yusuf? Rupanya mereka punya hati sudah merasa bahwa ini orang mirip dengan Yusuf. Tapi nggak terbayang orang yang mereka buang dalam sumur bisa menjadi menteri kan? Akhirnya mereka mengatakan, innaka la anta Yusuf. Kalau gitu kamu benar-benar Yusuf. Yusuf betul. Dan ini saudara saya. Allah subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan karunia-Nya atas saya. Setelah itu mereka mengatakan, laqad atharakallahu alaina wa in kunna lakhatin. Benar-benar Allah telah mengutamakan kamu wahai Yusuf. Dan kami orang-orang yang mengakui kesalahan kami. Yusuf mengatakan, la tathriba alaikumul yawm. Dia tidak ingat keburukan mereka. Mungkin kalau bukan karena perbuatan mereka nggak sampai ke Mesir dia. Dia ingat nikmat Allah. Ingat hikmah di balik cobaan ini, bahwa mereka sebetulnya yang menjadi tangga membawa kemuliaan bagi Yusuf. Setelah itu Yusuf memberikan komentar yang amat indah. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsin. Ini merupakan kesimpulan dari semua kisah Yusuf. Sesungguhnya siapa saja yang bertakwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang-orang yang berbuat kebajikan. Lalu Yusuf mengatakan, kembali kamu ya, ke negeri kamu, bawa semua keluarga kamu. Mereka mengatakan, ayah kita dalam keadaan buta. Yusuf melepaskan pakaiannya. Usapkan pada mata ayah, insya Allah dia akan dapat melihat kembali. Mata ini buta karena kerinduan pada sang anak. Subhanallah, hubungan antara ayah sama anak. Begitu kafilah mau kembali ke Kanaan, meninggalkan Mesir, Yusuf di Kanaan sudah mencium bau Yusuf. Inilah ajidu riha Yusuf laula antufannidu. Aku telah mencium bau Yusuf, tapi kalian akan mengatakan saya sebagai seorang yang pikun. Ketika mereka sampai di hadapan Yakub, lalu mengusap wajahnya, kembali dapat melihat. Menggambarkan bahwa keberkahan juga apa? Syirik bukan nih? Pakaian Yusuf yang menyembuhkan, mengusap batai. Bukan syirik. Ini merupakan bekas-bekas keberkahan dari seorang yang soleh. Juga karena kerinduan sang ayah, Allah subhanahu wa ta'ala kembalikan pandangan matanya. Kecuali kalau Yakub beranggapan bahwa yang menyembuhkan adalah apa? Yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian hanya merupakan sebab seperti orang berobat ke dokter, makan antibiotik, vitamin, bukan antibiotik yang menyembuhkan, tapi menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat di sini. Pada akhirnya, keluarga tersebut yang hidup di daerah yang miskin diangkut ke Mesir. Lalu Yusuf meletakkan sang ayah, ya, kedua ayah ibunya di atas singgah sana.
Lalu saudara-saudaranya sujud kepada Yusuf. Bukan sang ayah, ibu sujud pada Yusuf, tidak. Mereka sujud kepada Yusuf, memohon maaf atas kesalahan yang mereka lakukan. Yusuf yang berjiwa besar memaafkan. Dia bersyukur kepada Allah atas keutamaannya yang Allah berikan kepadanya. Ini pelajaran buat kita. Bertakwa, sabar, pembuka pintu kebaikan. Oleh karena itu dalam suratul Maidah Allah berfirman, walau anna ahla al-kitabi amanu wattaqau, ayatnya ayat 65 suratul Maidah. Walau anna ahla al-kitabi amanu wattaqau, ya, lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Kalau para ahli kitab beriman bertakwa, kami akan hapuskan dosa-dosa mereka hingga tidak menimbulkan efek buruk, aura buruk dalam lingkungan mereka. Dan kami akan masukkan mereka ke dalam taman syurga. Walau anna ahlal kitabi aqamut taurata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim aw min tahti arjulihim. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Seandainya mereka ini para ahli kitab mau menegakkan kitab Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, karena semua isinya sama. Mereka akan menikmati makanan yang turun dari langit maupun bumi. Sebahagian dari mereka orang-orang yang jalan di jalan tengah, tapi kebanyakan dari mereka orang-orang yang buruk amal mereka. Begitu juga dalam suratul Araf kan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri beriman bertakwa, kami akan buka bagi mereka keberkahan kami dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan peringatan Allah, janji-janji Allah dan ayatnya. Akhirnya mereka terkena akibat dari kefasikan yang mereka lakukan. Perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan. Dalam surat Asy-Syura Allah berfirman pada ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kalian, semua sebetulnya adalah akibat dari ulah tangan kalian. Allah masih memberikan maaf atas kebanyakan kesalahan-kesalahan kalian. Ada yang bentuknya peringatan, ada yang bentuknya azab. Kalau peringatan, Allah berikan peringatan tidak membinasakan mereka, supaya mereka kembali pada Allah. Tapi kalau sifatnya azab, Allah binasakan mereka tanpa memberikan kesempatan bagi mereka kembali. Biasanya akan datang peringatan demi peringatan untuk menyadarkan kita semua. Nah, negeri kita Indonesia ini yang kaya, subur dan makmur, apakah rakyat tidak pernah bertanya kenapa semua ini terjadi? Fabima kasabat aydikum, semua karena ulah perbuatan kalian. Kesalahan kita para ustadz, para ulama yang tidak memperingatkan orang untuk kembali pada Allah, malah menyibukkan umat dengan pertentangan, perselisihan, permusuhan. Yang seharusnya umat Islam hidup rukun bersaudara, malah bermusuh-musuhan hanya karena memperebutkan pengaruh di kampung, di satu kota, memperebutkan katakan pendukung, seperti pendukung-pendukung partai, mulai menyebarkan fitnah ke sana kemari dan kebohongan. Atau katakan yang fanatik terhadap madhab, ingin mereka semua bernaung di bawah naungan madhabnya. Lupa bahwa madhab tidak akan mampu menyatukan umat. Yang bisa menyatukan mereka iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya ada berbagai macam pengamat yang mengatakan bahwa pada tahun berikutnya kita akan mengalami resesi yang amat dahsyat, itu bisa terjadi. Tetapi yang bisa menghindarkan kita hanya kita bertaubat kembali pada Allah. Alam kembali akan bersahabat bersama kita. Oleh karena itu mesti diingat bahwasanya Allah menerangkan dalam Al-Quran, alam raya dan seluruh isinya senantiasa bertasbih kepada Allah. Apabila kita umat ikut juga bertasbih, membesarkan, mengagungkan dan memuji Allah, taat padanya, maka kita menyatu bersama alam raya. Alam raya juga akan bersahabat bersama kita.
akan juga selaras dengan kehidupan kita. Dia akan terus melahirkan dan mengucurkan rahmat dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Tapi begitu kita ingkar, alam juga akan melakukan protes. Muncul bencana yang bermacam-macam, gempa bumi, badai, banjir, wabah, penyakit. Kenapa? Karena alam jemu dengan perbuatan manusia sebagaimana dikatakan Ebit. Oleh karena itu, dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagaimana alam marah, ya, protes terhadap mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka berkata bahwa Allah yang Maha Pemurah memiliki seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian benar-benar telah mengucapkan kebohongan yang amat dahsyat. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir saja langit hancur berkeping-keping. Bumi terbelah dan gunung runtuh. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa Allah atau Ar-Rahman memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Mustahil Allah akan memiliki anak. Semua yang di langit di bumi datang ke hadapan Allah sebagai hamba, bukan sebagai anak. Jadi alam melakukan protes terhadap perbuatan manusia yang berani mengatakan Allah memiliki anak. Oleh karena itu, mengapa kita, walaupun kita tidak akan menghalangi orang yang merayakan Natal, tapi tidak akan mengucapkan selamat Natal, karena yang diperingati adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, itu mempersekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Sedangkan yang diperingati pada saat Natal adalah memperingati hari lahirnya Yesus sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan. Nah, tidak mungkin kita bergembira dengan perbuatan yang salah atau mengucapkan selamat kepada orang yang melakukan perbuatan salah, tapi kita ingatkan, mari kita kembali bersatu dalam agama Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Masih atau Yesus, putra Maryam, yang diajarkan oleh Yahya, Zakaria, yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Mari bersama-sama kita menuju Allah demi keselamatan kita dan kalian semua. Bukan karena kebencian, permusuhan, tapi karena ingin mengajak kita semua kembali bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya Isa, kita lihat sepanjang perjalanan hidup manusia, hukum sejarah tidak berubah. Di saat satu masyarakat hidup beriman, bertakwa, menegakkan keadilan, mereka akan sejahtera. Tapi di saat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adab juga akan datang, dan sebelumnya terjadi peringatan demi peringatan. Saya terkagum-kagum dengan seorang pemimpin seperti Nelson Mandela. Dia non-muslim tapi kita hargai. Dia berjuang untuk keadilan bangsa dan rakyatnya. Allah memberikan penghargaan kepadanya. Begitu juga orang seperti Miracle Angela, konselir Jerman yang belum lama ini. Sebelumnya sekarang seorang wanita bersama suaminya, dia mengurus urusan rumah tangga, tidak memiliki pembantu, membersihkan rumahnya, mencuci pakaiannya, meneriska juga pakaiannya. Mereka bersama-sama. Tapi apa yang dilakukan untuk negaranya Jerman, dia berhasil membawa Jerman menuju betul-betul puncak kesejahteraan. Dicintai oleh rakyat Jerman. Dia mundur dari jabatannya tanpa susah hati. Ketika dia mundur, semua rakyat Jerman keluar dari apa? Mengeluarkan kepala mereka dari jendela rumah mereka sambil menjeritkan dan menyebutkan nama wanita yang mulia. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka semua. Juga Ibu Teresia yang mengabdi untuk kemanusiaan. Tapi kenapa justru kita orang-orang Islam yang mendapatkan karunia Allah dengan Rasulnya yang merupakan rahmatan lil alamin, juga kitabnya yang menjadi petunjuk dan cahaya bagi kita semua. Kenapa kita umat Islam hidup dalam kebencian, permusuhan, pertumpahan darah, yang satu membunuh yang lain, seperti yang kita saksikan apa yang dilakukan Emirat Arab terhadap rakyat di Yaman. Padahal saudara mereka, kenapa mereka tidak arahkan moncong senjata mereka menuju Israel? Zionis yang menindas saudara-saudara mereka. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh para pengamat, di negeri kita akan terjadi resesi.
yang menimbulkan kekacauan. Bahkan puncaknya bisa saja negeri kita ini kedaulatannya akan apa? Akan terganggu. Kesatuannya akan terpecah-pecah pada saat pemerintah tidak mampu untuk memberikan solusi kepada mereka, maka kepercayaan juga rakyat akan hilang. Akan membuat bahkan kriminalitas kejahatan akan merajalela. Karena kemiskinan, kesusahan, bagikan kubangan yang penuh dengan berbagai macam virus dan bakteri yang bisa menimbulkan kerusakan bagi kita semua. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengajak saudara kita untuk bertaubat kembali pada Allah. Jangan persekutukan Allah. Jangan persekutukan Allah. Jangan persekutukan Allah. Dan jangan kerjakan kezaliman. Mari bersama-sama kita kembali pada Allah. Allah yang mengutus Nabi Muhammad, yang mengutus Nabi Allah Isa, yang mengutus Yahya, Zakaria, Sulaiman, begitu juga Daud, dan yang mengutus Nabi Allah Harun dan Musa, begitu pula nabi-nabi sebelumnya. Mereka semua berjalan bersama-sama dalam kafilah yang sama. Semoga Allah masukkan kita bersama mereka, selamatkan kita dalam kehidupan dunia, keluarga kita dari azab dan murkanya. Allah jadikan kita sebagai pembawa cahaya di tengah kegelapan hidup ini, dan menjadi contoh yang sebaik-baiknya. Allah terima amal kita, tutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hussein. Kita dengarkan tadi ulasan Ustaz Hussein mengenai dampak hubungan perbuatan manusia dengan efeknya terhadap alam dan manusia. Jadi semua yang datang dari Allah adalah kebaikan, sedangkan yang buruk adalah akibat ulah tangan manusia. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Isa, Andi Saputra, dan Anis Mualim. Saya Muhammad Krishna. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.